Jadi ketika bertengkar antara Zainab dengan Aisyah tadi, bertengkar mulut. Jadi memang biasalah wanita itu ya saling cemburu dan memang mau mengambil hati ya suami. Terjadi pertengkaran. Nabi tidak melerai, dia membiarkan, dia menghindar, bahkan pergi sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'd. Pemirsa Ruas TV rahimakumullahu jami'an. Syukur alhamdulillah diiringi rasa bahagia dan senang sekali bisa berjumpa kembali dengan para pemirsa Ruas TV di seluruh Nusantara, Indonesia, bahkan beberapa dari pemirsa kita juga ada dari luar negeri. Semoga acara-acara yang kita ikuti di Ruas TV ini lebih spesial rubrik pembinaan keluarga sakinah dapat memberikan manfaat bagi kita semua, terutama di dalam membangun keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Pada episode yang kelima ini, kita masih dalam tema konsep Nabawiyah, konsep Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam menyelesaikan berbagai konflik rumah tangga. Salah satu model yang digunakan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam menyelesaikan konflik rumah tangganya adalah membiarkan masalah untuk sementara waktu atau mengelak, menghindar dari masalah yang sementara terjadi. Ini bisa kita lihat, metode ini, model ini bisa kita lihat di dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini kita lihat terjemahannya. Riwayat dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki 9 orang istri. Fakana idza qasama bainahun, maka apabila beliau membagi atau menggilir istri-istrinya yang 9 itu, la yantahi ilal mar'atil ula, beliau tidak kembali ke istri yang pertama, maksudnya istri yang pertama kali mendapat giliran, illa fi tis'in, kecuali pada hari ke-9. Artinya beliau membagi secara rata. 9 orang istri itu dibagi secara rata, 1 malam, 1 malam. Fakunna yajtami'na kulla lailatin fi baitillati ya'tiha. Para istri-istri Nabi itu berkumpul setiap malam di satu rumah yang beliau datangi. Jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan giliran
atau menunaikan giliran kepada salah satu istrinya, maka 8 istri yang lain juga ikut berkumpul di rumah istri yang mendapatkan giliran itu. Fakana fi baiti Aisyata faja'at Zainab. Maka ketika Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW yang paling muda, mendapatkan giliran, faja'at Zainab. Maka di rumah itu ada istri Nabi SAW yang lain, yaitu Zainab binti Jahash, yang pernah kita bahas pada episode yang lalu. Seorang istri Nabi SAW yang sepupunya sendiri dari jalur ibu beliau. Dan Zainab ini adalah mantan istri daripada anak angkat Rasulullah SAW, Zaid bin Harithah radhiyallahu an. Jadi ketika itu hadir Zainab. Famadda yadahu ilaiha. Lalu Nabi mengulurkan tangannya kepada Zainab. Kata para ulama memberikan komentar terhadap hal ini. Nabi mengulurkan tangannya ke Zainab. Atau sebelumnya kita sambung dulu. Faqalat hadhihi Zainab. Fakaffan Nabi sallallahu alaihi wasallam yadahu. Maka Aisyah yang melihat keadaan tersebut langsung menimpali Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu mengatakan, itu Zainab. Ya, jadi maunya Aisyah ini beliau yang dipegang. Tetapi Nabi SAW memegang Zainab. Sehingga Aisyah menegur. Ya, menegur. Kata para ulama, Nabi tidak sengaja pada waktu itu. Apalagi memang kondisinya gelap. Jangan kita membayangkan bahwa rumah Nabi itu seperti rumah-rumah kita ini yang diterangi dengan lampu-lampu di sana-sini. Ya, keadaannya gelap. Ya, belum ada listrik pada waktu itu. Sehingga Nabi salah pegang. Ya, mungkin beliau mau memegang Aisyah, ternyata yang dipegang adalah Zainab. Ya. Maka Aisyah langsung menimpali. Itu Zainab. Akhirnya kemudian Nabi SAW menarik tangannya. Fataqawalata hatta istakhabata. Maka terjadilah adu mulut. Terjadi adu mulut, terjadi pertengkaran antara Aisyah radhiyallahu anha dengan istri Nabi Zainab tadi. Karena rupanya Aisyah mempersepsi tangannya Nabi memegang Zainab itu sebagai wujud daripada perhatiannya, cintanya. Ya, padahal beliau sallallahu alaihi wasallam ini berada di rumah Aisyah yang pada malam itu kena giliran. Maka terjadilah adu mulut sampai ribut. Wa uqimat as-salatu. Lalu masuklah waktu salat. Famarra Abu Bakrin ala dzalika. Lalu lewatlah Abu Bakar di rumah Aisyah ini. Ya, beliau ingin ke masjid. Fasami'a aswatuha. Lalu fasami'a aswatuhuma. Lalu Abu Bakar mendengar pertengkaran. Mendengar suara mereka berdua yang sedang bertengkar. Faqal, kemudian Abu Bakar mengatakan, ukhruj ya Rasulullah ila salah. Ayo, mari kita keluar ya Rasulullah.
kita sholat. Lalu kemudian beliau mengatakan wahsu fi afwahihinna at-turab. Tutuplah mulut-mulut mereka dengan debu. Nah, itu kata Abu Bakar. Sumbat mulut-mulut mereka itu dengan tanah, dengan debu. Fa kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka keluarlah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya keluar dari rumah itu untuk menunaikan salat di masjid. Faqalat Aisyah, lalu kemudian Aisyah mengatakan, Al-an yaqdin Nabi sallallahu alaihi wasallam salatah. Ya, artinya setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menunaikan salatnya, lalu Aisyah mengatakan sekarang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menunaikan salatnya. Fayaji'u Abu Bakrin fayaf'al bi wa yaf'al. Maka masuklah Abu Bakar ke dalam rumah itu. Dalam riwayat yang lain beliau minta izin dulu. Masuklah Abu Bakar ke dalam rumah itu, lalu kemudian kata Aisyah, fayaf'al bi wa yaf'al. Lalu beliau menegurku, melakukan ini dan itu, tanda beliau menegur aku. Falamma qadan Nabi sallallahu alaihi wasallam salatahu, maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menunaikan salatnya, ataha Abu Bakar, datanglah Abu Bakar, lalu kemudian mengatakan kepada Aisyah qaulan syadidan. Ya, faqala laha qaulan syadidan. Lalu Abu Bakar memberikan satu perkataan atau memberikan beberapa perkataan yang keras kepada putrinya Aisyah radhiyallahu anha, wa qala atasna ina hadza, ya beginikah perbuatanmu. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Inilah satu kisah singkat dalam keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kalau kita melihat riwayat tadi, pemeran-pemeran yang menonjol itu adalah Nabi sendiri, kemudian Aisyah radhiyallahu anha, Zainab binti Jahash radhiyallahu anha, dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang merupakan mertua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ayah daripada Aisyah radhiyallahu anha. Di sini kita mendapatkan beberapa pelajaran penting. Di sini kita mendapatkan beberapa pelajaran penting dari kisah singkat ini. Yang pertama, kisah ini menggambarkan kepada kita bahwa memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah the living Quran. Ya, memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Quran hidup. Ya, beliau adalah the living Al-Quran. Artinya, untuk melihat wujud Al-Quran dalam bentuk pengamalan, lihatlah Rasulullah. Jadi Quran itu bukan hanya teori-teori, konsep-konsep yang hanya berhenti pada tulisan. Tetapi sesungguhnya Al-Quran itu dia bisa kita lihat dalam wujud yang hidup. Nah, secara pribadi dan keluarga, wujud Quran, the living Quran itu ada pada diri Rasulullah dan juga ada pada diri keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam konteks kisah ini, beliau mencontohkan sifat adil. Beliau mencontohkan sifat adil di dalam berpoligami, yang disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 3.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat itu, "Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba." Nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi, 2, 3, maupun 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Jika kamu khawatir tidak mampu berbuat adil, maka cukup satu saja. Artinya jangan berpoligami. Kalau kamu khawatir tidak mampu berbuat adil, maka cukup satu saja. Nah, dari ayat ini paling tidak ada 2 poin pelajaran penting yang kita bisa ambil. Yang pertama, kebolehan berpoligami. Kebolehan bagi seorang laki-laki berpoligami. Menikah 2, menikah 3 sampai 4. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana dengan Nabi yang istrinya 9? Ya, bahkan dalam riwayat ya sebelum meninggal ada dua orang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meninggal terlebih dahulu. Ya, yang 9 inilah yang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan maksudnya Nabi lebih dahulu meninggal dari mereka. Nah, sedangkan dua orang istri itu lebih dahulu meninggal dari Nabi. Nah, itu adalah kekhususan. Itu adalah kekhususan bagi Nabi, tidak kepada yang lain. Nah, adapun kepada yang lain selain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, batasnya adalah 4. Nah, tetapi tidak berhenti sampai di situ. Allah mensyaratkan ya, secara tersirat, bahkan sebenarnya tersurat, bahwa di dalam berpoligami, di dalam menikahi wanita itu lebih dari 1, kewajiban bagi seorang suami adalah berlaku adil. Ya, berlaku adil. Ya, dan kalau ternyata dari prediksi kita ini menunjukkan bahwa khiftum itu menunjukkan kebalikan pada diri kita. Ya, kembalikan pada diri kita secara objektif. Ya, apakah kita mampu berbuat adil atau tidak? Kembalikan pada diri kita. Ya, jangan sampai kemudian juga ada istilah overconfidence, terlalu percaya diri. Ya, maka dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mendoakan orang-orang yang bisa mengetahui dirinya sendiri. Rahimallahu mar'an rafa qadra nafsi. Allah mendoakan rahmat kepada orang yang tahu dirinya sendiri. Dia mampu mengukur dirinya sendiri. Istilahnya, kalau orang Bugis itu is'al. Ya, isengi alemu. Ya, dia tahu dirinya sendiri. Dia tahu mengukur dirinya sendiri, bukan overconfidence, bukan juga lower confidence. Ya, dia betul-betul tahu dirinya, maka didoakan baginya rahmat, orang yang bisa betul-betul mengetahui dirinya. Nah, kalau dia khawatir terhadap dirinya, tidak mampu berbuat adil, maka cukup 1. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tahu betul dirinya mampu berbuat adil, dan karena itu beliaulah yang mencontohkan keadilan itu. Nah, dalam persoalan adil ini, bayangkan ya, Masya Allah, Nabi berbuat adil bukan hanya kepada 1 orang istri, ya. Nabi mampu berbuat adil kepada 9 orang istri. Ya. Nabi mampu berbuat adil kepada 9 orang istri. Ya. Nah, kita lihat, mungkin ada yang mau membenturkan ayat ini.
membenturkan ayat ini surat An-Nisa ayat 3 dengan surat An-Nisa ayat 129. Ini ada orang-orang tertentu yang kadang-kadang mau membenturkan surat An-Nisa ayat 3 dengan An-Nisa ayat 1 ya 129. An-Nisa ayat 3 ini diperintahkan berpoligami secara adil. Sedangkan An-Nisa 129 ini Allah mengatakan walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Ya, kamu tidak mampu berbuat adil, kamu tidak akan sanggup berbuat adil sekalipun kamu sudah bersusah payah. Ya, kamu sudah bersusah payah untuk berbuat adil, maka kamu tidak akan mampu berbuat adil. Ayatnya ini konteksnya dalam masalah poligami. Karena keadilan itu di sana banyak mawatinnya, banyak medan-medannya. Ini keadilan dalam berpoligami. Jadi ini ada kadang-kadang yang mau membenturkan ayat ini, dua ayat ini, di sini diperintahkan berbuat adil dalam berpoligami, sedangkan di sini Allah katakan kamu tidak mampu, walaupun kamu bersusah payah. Nah, para ulama tidaklah mungkin ya kaidah kita di dalam memahami ayat-ayat Al-Quran itu tidak akan mungkin Al-Quran itu bertentangan, tidak akan mungkin Al-Quran itu kontradiksi. Nah, maka bagaimana kita memahami makna adil di sini yang manusia tidak mampu melakukannya? Ya, manusia tidak mampu melakukannya sekalipun mereka bersusah payah untuk melakukan itu. Keadilan yang dimaksud di sini manusia tidak mampu melakukannya adalah perasaan cinta. Ya, perasaan cinta. Perasaan itu dalam hati. Ya, jadi Nabi SAW ya tidak bisa membeda-bedakan, tidak bisa mempersamakan perasaan cintanya dengan beberapa orang istrinya. Nah, salah satu diantaranya yang beliau nampak sampai kemudian menimbulkan rasa cemburu dari istri-istrinya yang lain adalah perasaan cintanya kepada Khadijah. Sampai kemudian cemburu istrinya yang lain padahal Khadijah sudah meninggal. Ya, jadi seperti kita pula dengan anak-anak kita. Ya, kita tidak mampu membagi rata ini cinta ini, ya, secara sama ya. Jadi cinta ini kita tidak mampu membagi rata dengan porsi yang sama. Ya. Yang bisa kita bagi rata keadilan itu adalah keadilan yang sifatnya fisik, ya, keadilan yang sifatnya lahiriah, ya, dan inilah yang dimaksud di dalam ayat ini. Keadilan yang dituntut di sini adalah keadilan apa? Keadilan bermalam, ya, mabit, keadilan bermalam. Makanya Nabi mempergilirkan itu bermalam 9 orang istri, setiap malam 1 orang istri. Ya, dan tidak dilarang kalau misalnya tiba gilirannya lain mau kumpul di situ. Itu tadi menyebutkan sekiranya dilarang Nabi akan usir itu istri-istrinya lain, bukan giliranmu di sini, pulang kau. Ya, tunggu nanti giliran berikutnya baru kau baru kau di sana ya. Nah, tidak termasuk nafkah. Ya. Pakaian, ya, makanan, perumahan, ya, rumah dan sebagainya, ya, tidak boleh kita membeda-bedakan, ya. Jadi adil yang dituntut di sini adalah adil yang sifatnya lahiriah, bukan batin. Jadi kalau batin ini Allah sudah katakan tidak ada manusia yang mampu berbuat adil dari sisi batiniah, ya, dari sisi cinta, ya. Perasaan cinta. Tapi kalau ini bisa, buktinya apa? Nabi. Ya. Dan beliaulah yang menjadi Quran hidup di dalam menerapkan keadilan.
Bahkan kalau kita berbicara tentang keadilan sebagai seorang pemimpin, beliaulah contoh. Ya, beliau kan penguasa, termasuk kekuasaan menghukum itu ada di tangannya. Nah, ini kita lihat bagaimana keadilan yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai wujud daripada Quran hidup. Ya, jadi kita baca Quran ini sebenarnya kita tidak akan mengawang-awang ya sebagai satu konsep saja, sebagai satu teori, ada wujudnya. Jadi keadilan dalam hal hukum itu Nabi tidak membeda-bedakan orang. Nabi tidak mendiskriminasi orang di mata hukum. Siapa yang bersalah, sekalipun orang dekat, sekalipun kroninya, sekalipun kelompoknya, golongannya, kalau bersalah itu, orang yang bersalah itu salah, ya, maka beliau akan dihukum. Jadi satu ketika ada seorang putri kepala dusun mencuri dan terbukti dia mencuri, dan pastilah hukumannya akan jatuh, ya, hukum potong tangan. Maka kepala dusun ini atau pengawal-pengawalnya mencari jalan bagaimana agar putri daripada kepala dusun ini tidak dikenai hukuman. Nah, maka dicarilah orang yang dekat dengan Nabi, orang yang dekat dengan Nabi untuk melobi Nabi, untuk membujuk Nabi supaya hukuman itu tidak dijatuhkan kepada orang itu. Nah, maka kita lihat di sini Nabi marah dengan kemarahan yang besar. Ya, Nabi itu sebenarnya kalau disinggung pribadinya beliau tidak bereaksi. Tetapi kalau hukum ini yang mau diutak-atik, beliau marah. Marah Nabi sampai mengatakan, jangankan itu, putri saya sendiri, Fatimah bintu Muhammad, putri saya sendiri, kalau dia yang mencuri, saya sendiri akan potong tangannya. Beliau tidak membeda-bedakan. Ya, sebab keadilan ini memang satu hal yang penting. Ya, ini kebutuhan kita. Sifat adil ini adalah kebutuhan kita semua. Kalau pemimpin itu kebutuhan rakyat. Ya, kebutuhan rakyat. Ketika keadilan ini tidak terpenuhi, maka dia implikasinya nanti itu adalah dalam hal keamanan. Ya, masyarakat tidak akan aman dan implikasinya juga tidak akan sejahtera. Ya, kalau keadilan ini tidak diwujudkan. Nah, Nabi SAW adalah Quran hidup. Beliau adalah the living Quran, bukan teori saja Quran itu, kumpulan teori-teori, kumpulan perkataan-perkataan yang tidak berwujud, ya, tetapi wujudnya bisa dilihat pada Nabi SAW, termasuk sifat adil dalam berpoligami. Ya. Bayangkan 9 orang, termasuk juga bagaimana pengamalan ayat ini. Pengamalan ya ayat ini surat An-Nisa ayat 19. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ya. Pergaulilah mereka istri-istrimu yaitu dengan cara yang ma'ruf. Ya, bahkan Nabi bersumpah dalam salah satu sabdanya, saya ini adalah orang yang paling baik dengan keluarga saya. Ya, saya adalah orang yang paling baik dengan keluarga saya. Nah, ini dan saya ingin tekankan lagi di sini ini keadilan dalam berpoligami. Adil dalam poligami. Jadi yang mau memilih poligami, ingat itu keadilan. Keadilan. Dan Nabi SAW mengancam seorang suami yang tidak berlaku adil pada istrinya. Ya, adil dalam pengertian tadi lahiriah itu mabit, nafkah, pakaian, rumahnya, ada pokoknya hal-hal yang sifatnya lahiriah, kebutuhan-kebutuhan lahiriahnya. Nabi SAW dalam hadis riwayat Abu Daud pernah mengatakan, man kanat lahu imra'atani famala ila ahadihima jaa yaumal qiyamati wa shikkuhu ma'il. Siapa yang memiliki 2 orang istri, kemudian dia cenderung kepada salah satunya,
Ya, dia cenderung kepada salah satu istrinya. Ya, di dalam hal tentu dalam hal lahiriah lebih banyak dia kasih nafkah, lebih banyak dalam hal pakaian, lebih banyak dia bermalam di situ. Cenderung dia mengabaikan salah seorang istrinya, maka jaa yaumal qiyamati wa shikkuhu ma'il. Dia akan datang nanti pada hari kiamat ya dalam keadaan badannya miring. Ya, dia akan jalan miring nanti. Itu tanda-tanda orang yang tidak adil dalam berpoligami. Ya. Baik, kita pindah pada apa pelajaran kedua dari kisah tadi. Yang mana? Oh ya, baik. Yang kedua, Nabi tidak menyelesaikan masalah pada saat masalah itu memuncak. Pada saat konflik tadi itu memuncak, Nabi tidak. Ya, Nabi tidak mengambil sikap represif ya. Tetapi beliau membiarkan. Ya, beliau membiarkan atau menghindar ya dan pergi untuk menunaikan sholat. Nah, dalam ilmu manajemen konflik model membiarkan atau menghindar itu disebut dengan resolusi konflik. Resolusi itu artinya salah satu pilihan dalam penyelesaian konflik. Jadi Nabi SAW mencontohkan itu beberapa model-model resolusi konflik. Nanti ini akan kita jelaskan lebih lanjut. Yang lalu saya sudah menjelaskan salah satu di antaranya adalah melakukan pembelaan. Ya, pada saat terjadi pertengkaran dan ada pihak ketiga yang masuk. Ya, biasanya pihak ketiga yang masuk itu mertua atau kadang-kadang saudaranya istri yang masuk. Nah, Nabi menunjukkan pembelaannya kepada istri. Itu salah satu model resolusi konflik. Ya, sehingga pihak istri merasakan berarti suami saya ini menyayangi saya. Ya. Jadi keberpihakannya kepada istri itu menunjukkan bahwa Nabi ini ya sang suami ini masih sayang kepada istrinya. Coba kalau misalnya ada pihak ketiga yang terlibat, lalu pihak yang ketiga ini mertua menyalahkan anaknya, lalu pihak suami yang bertengkar juga menyalahkan juga istrinya, kasihan. Ya, sudah dalam keadaan terpojok. Tapi Nabi tidak melakukan itu. Nah, kita lihat di sini model resolusi konflik yang Nabi pilih pada saat itu adalah membiarkannya menghindar. Membiarkannya atau beliau menghindar. Jadi ketika bertengkar antara Zainab dengan Aisyah tadi, bertengkar mulut. Jadi memang biasalah wanita itu ya saling cemburu dan memang mau mengambil hati ya suami. Terjadi pertengkaran. Nabi tidak melerai, dia membiarkan, dia menghindar, bahkan pergi sholat. Ya, padahal itu masih bisa sebenarnya kalau mau diselesaikan sebelum sholat. Bukan tipe suami yang tampar istri yang satu, tampar istri yang lain. Tidak begitu. Ya, kadang-kadang ada suami yang tampar istrinya baru dikatai kurang ajar kamu juga kurang ajar. Tapi Nabi tidak. Nabi dia menghindar lalu kemudian ke masjid. Ya, banyak berdoa pada Allah, mendekatkan diri pada Allah. Itu juga kunci sebenarnya. Kalau hubungan kita dengan Allah bagus, maka Allah akan memperbaiki hubungan kita dengan manusia. Jadi kalau ada terjadi pertengkaran, sering-sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga, coba muhasabah, coba koreksi hubungan kita dengan Allah. Mungkin bermasalah. Ya. Sebab ada satu kaidah para ulama, ya, aslihillah, perbaikilah hubunganmu dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubunganmu dengan manusia. Baik, kita masuk ke pelajaran ketiga. Perlu kita ketahui bahwa pemicu konflik tadi itu memang dari sisi Aisyah.
Ya, sekiranya Aisyah diam saja ya tidak terjadi pertengkaran dengan Zainab. Ya, dari sisi Aisyah. Tetapi perlu diketahui bahwa yang memicu Aisyah untuk menegur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memegang Zainab itu adalah bukti cintanya. Tidak mungkin kalau Aisyah tidak cinta kepada Nabi, lalu kemudian dia menegur Nabi memegang Zainab. Itu bukti cintanya. Dan kalau dia adalah cinta, Al-Quran mengatakan hal jazaul ihsani illal ihsan. Tidakkah pantas kebaikan itu dibalas dengan kebaikan? Orang mencintai kita itu tidak boleh dibalas dengan keburukan. Ya, kalau kita sudah merasakan bahkan banyak indikator-indikator yang menunjukkan suami cinta kepada kita, kenapa kita mau balas dia dengan keburukan, selalu minta cerai? Atau sebaliknya, kita sudah merasakan beberapa indikator-indikator yang menunjukkan istri itu cinta kepada suaminya, kenapa kita mau cerai istri kita? Kenapa setiap kita bertengkar, setiap kita bermasalah, berkonflik, selalu saja kata cerai yang kita ucapkan. Bahkan kadang-kadang didahului dengan KDT, ya, kekerasan dalam rumah tangga. Begitu mudah kita punya tangan ini menampar istri. Ya, itu menunjukkan kualitas kita sebenarnya. Seorang suami yang suka menampar istrinya, itu menunjukkan bahwa kualitas suami yang seperti ini adalah kualitas rendah. Ya, orang-orang yang bermasalah kepribadiannya sebenarnya. Ini ada solusi lain. Jadi tadi ini ada satu resolusi, yaitu menghindar atau membiarkan. Solusi yang sudah pernah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu adalah pembelaan. Pembelaan pada istri, dan itu terjadi ketika ada pihak yang ketiga yang terlibat di dalamnya. Insya Allah beberapa resolusi konflik yang lain kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang.